Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2118. I'm your host, Popo Kosen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, maka lagunya nggak gue puter ya, gue tulis di description aja biar durasinya nggak nyampe 1 jam. Oke, anyway, it's a great day today, especially buat orang yang beberapa waktu yang lalu kan gue cerita pokoknya dia tinggal di bawah laut 93 hari dan dia udah balik ke permukaan sekarang dan dia bilang katanya bagus banget bikin dia jadi 10 tahun lebih muda. Dan nanti kita akan bahas soal itu, gimana kok bisa kayak gitu. And kita mulai dulu Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Twice, ada Moonlight Sunrise. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan si Chris Martin, vokalisnya Coldplay, itu lagi barusan keluar videonya dia 25 tahun yang lalu waktu Coldplay itu belum besar, dimana dia waktu itu bilang, lihat aja nanti Coldplay akan jadi band terbesar di dunia dalam waktu kurang dari 3 tahun akan jadi sukses dan semua orang akan mengenal band Coldplay ini. Nah, tentu aja ini jadi heboh sekarang ya, karena memang benar ya, sekarang Coldplay adalah salah satu band terbesar di dunia. Dan gue sempat baca datanya, katanya turnya Coldplay nanti yang sampai di Indonesia juga, yang sold out juga, itu juga di hampir semua kota itu sekarang udah sold out. Hanya tinggal beberapa kota aja yang belum sold out. Jadi emang membuktikan kalau omongannya itu benar ya. Dan banyak yang bilang, gila Chris Martin hebat banget bisa memprediksi bla 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 bla. Menurut gue yang hebat itu bukan memprediksinya atau ngomongnya ya, karena ngomongnya itu kan gampang kan. Menurut gue yang hebat adalah dia bisa mewujudkan omongannya itu. Kayak kalau sekarang gue bilang tunggu aja nih 10 tahun lagi gue akan jadi pemain basket terhebat di dunia. Nah itu kan gampang, gue juga bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi yang hebat dari Chris Martin ya, gue gak pengen jadi salah sasaran. Itu yang hebat bukan ngomongnya tapi ngelakuinnya. Sekali-sekali bijak dikit-dikit ya. Yaudah, sekarang kita balik ke lagu, ada Afgan, Panah Asmara. Enjoy. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu atau 2 bulan lalu gue lupa, gue sempat cerita ya, ada satu orang, si Jody Turi yang juga dikenal sebagai Dr. Deep Sea, itu tinggal di bawah laut selama 93 hari dengan tujuan untuk mempelajari sebenarnya efek dari tinggal di bawah laut kalau selama itu buat tubuh tuh apa. Sekaligus memecahkan rekor sih, karena dia memecahkan rekor sebelumnya yaitu tinggal di bawah laut. Yang rekor sebelumnya adalah 73 hari di tahun 2014. Nah, dia 93 hari dan setelah dia keluar ke atas, ternyata dia menemukan bahwa metabolisme tubuhnya menjadi lebih hebat, menjadi boosted, kemudian stem cell-nya dia juga naik cukup signifikan dan dia juga lebih kurus di situ karena metabolisnya lebih kuat ya. Dan dia bilang pokoknya serasa tinggal di hyperbaric chamber gitu itu, dan dia ngerasa lebih muda 10 tahun. Ngerasa dan terbukti juga secara stem cell count dan sebagainya itu. Nah, jadi dia sekarang sedang mencoba memikirkan cara, gimana caranya biar semua orang itu juga bisa punya treatment ini, anti-aging treatment, tinggal di bawah laut selama 3 bulan. Gila, gue sih kalau di situ ada internet nggak masalah sih, tapi kalau nggak ada internet bosen nggak sih 3 bulan di bawah laut, man? Yaudah, kita balik ke lagu aja sekarang, ada Oh Caroline dari The 1975. Enjoy. Power, salah satu penyakit yang bikin hidup nggak enak banget itu adalah diabetes. Jadi lu jangan sampai kena diabetes lah. Nah, cara yang gampang adalah mengurangi asupan gula kamu, atau bisa juga dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio ini atau bisa juga beli online. Sekarang ada New Jeans with Ditto di Popo on the Radio. Nah, akhirnya Saudi Arabia liganya ya mendapatkan 2 pemain baru yang akan bergabung ke Liga Arab Saudi. Yang pertama adalah pemenang Ballon d'Or kemarin, yaitu Karim Benzema, dan yang kedua adalah pemainnya Chelsea, si N'Golo Kante. Dan yang menurut gue bisa bikin heboh adalah karena
ini hanya awal dari reformasi yang akan dilakukan Saudi Arabia untuk liga sepak bolanya mereka. Gue tadi sempat baca ya, nggak tahu benar apa enggak, tapi ada yang bilang media Spanyol bahwa Saudi Arabia menyiapkan uang 20 miliar euro untuk mendapatkan pemain-pemain top dunia dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. 20 miliar. Dan si Benzema juga digaji 200 juta euro, si N'Golo Kante digaji 100 juta euro. Jadi mereka memang kayaknya duitnya memang banyak, men. Dan yang gua khawatir adalah si Ronaldo ini bisa marah gak sih? Karena lo tahu gajinya Ronaldo di Saudi itu berapa? Nggak nyampe 100 juta euro. Jadi dia sekarang gajinya di bawah gajinya Kante sama di bawah gajinya Benzema, dan si Messi ini sekarang lagi ditawarin gaji 400 juta euro untuk main di Liga Arab Saudi. Nah, jadi kebayang nggak lo kalau Ronaldo tahu kalau nanti semua jadi nih pemain-pemain itu, gila gaji gue cuman segini, gue ini kan GOAT, harusnya lebih dari mereka. Wah, kayaknya bakal seru dramanya abis ini ya. But now, kita balik ke lagu aja. Ada No Explanations dari Stephanie Putri. Enjoy. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring, dan Netflix di bulan Juli ini akan meluncurkan game baru. Karena sekarang Netflix kan masuk ke dunia game juga ya, walaupun cenderung mobile game. Nah, nanti tanggal 25 Juli buat pelanggan Netflix akan bisa ngedownload gratis gamenya Netflix yang baru, yaitu The Queen's Gambit Chess. Yaitu merupakan game catur yang terinspirasi dari serial Netflix yang waktu itu sempat bikin booming catur, yaitu The Queen's Gambit. Nah, di sini lu akan diajarin cara main catur gimana, terus ada chess puzzle, terus bisa main catur juga, bisa lawan orang. Pokoknya bener-bener game main catur tapi ada bumbu-bumbu ceritanya dari The Queen's Gambit. Menurut gua ini rada telat gak sih? Harusnya kan ini game yang itu rilis maybe sebulan, 2 bulan setelah Queen's Gambit itu keluar gak sih? Tapi ini kayak ada beberapa tahun setelah Queen's Gambit kan baru keluar. Tapi ya gue nanti tetap nyobain download sih 25 Juli. Soalnya gue memang salah satu korban Dewa Kipas dan The Queen's Gambit yang sempat nyobain main catur juga waktu itu. Sempat belajar lumayan, men. Gue belajar opening, belajar strategi gitu-gitu. Tapi terus nggak lanjut. Hanya tahan beberapa bulan aja. Ya udah, kita balik ke lagu sekarang. Ada Perahu Kertas dari Maudy Ayunda di Popo on the Radio. Followers, sejak beberapa tahun yang lalu, gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Dan hasilnya oke. Tiap kali gue cek gula puasa gue, itu selalu di bawah 100, sehingga gue bisa tenang deh kalau mau minum es teh manis segala macam pakai gula tes ini. Jadi kalau lu sama kayak gue suka minum manis tapi nggak pengen kena diabetes, ganti aja gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang bisa kamu beli di radio ini atau online. And now, we have The Weeknd, How Do I Make You Love Me, di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Akhirnya ada sedikit update untuk film Captain America yang keempat ya, yang akan tayang tanggal 3 Mei 2024. Nah, jadi di situ sudah beberapa hal yang udah dikonfirmasi adalah si Sam Wilson itu jadi Captain America. So, si Anthony Mackie yang Falcon itu, nah dia jadi Captain America. Ngelanjutin yang serialnya The Falcon and the Winter Soldier. Terus si Harrison Ford juga jadi Thaddeus Ross, menggantikan aktor sebelumnya yang meninggal. Gue demen sih ini ganti aktor. Maksudnya dibanding pakai CGI gitu-gitu, lebih mending ganti aktor sekalian sih kan. Si Harrison Ford kayaknya oke sih. Nah, si Thaddeus Ross ini kalau di komik itu suatu ketika nanti akan berubah menjadi Red Hulk. Jadi Hulk juga, tapi red warnanya. Nah, masih belum tahu sih Harrison Ford ini bakal jadi Red Hulk apa enggak di situ, but judulnya juga ganti. Tadinya Captain America ini judulnya adalah New World Order, tapi sekarang diganti menjadi Captain America Brave New World. Nah, bedanya apa po emangnya New World Order sama Brave New World? Nah, New World Order ini lebih negatif ya, karena New World Order ini semacam kayak dipakai biasanya di masa depan yang buruk, kayak masa depannya Hunger Games gitu-gitulah, dystopian future. Nah, jadi sekarang mereka ngeganti dengan Brave New World untuk pesan yang lebih positif. Nah, gue demen sih pesannya lebih positif, karena Captain America kan selalu pesan moralnya adalah harus positif, harus menginspirasi gitu-gitu kan. Jadi gue bilang Brave New World lebih cocok, walaupun kayak
Pocahontas nggak sih? Brave New World. Tapi ya udah, kita tunggu aja nanti 3 Mei 2024. Trailernya gue udah nungguin. Gue sedikit lebih optimis sekarang ya sama MCU abis Guardians yang ketiga kemarin bagus. Jadi sekarang semangat lagi nih buat nunggu film MCU yang baru. And now we have Florida, No Better Days di Popo on the Radio. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa social media di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 0877 1616 1313. Lagu terakhir ada Rain Catchers dari Birdie. Oh iya, subscribe juga YouTube Popo on the Radio, TikTok juga Popo on the Radio. Oke? Jangan lupa minum air yang banyak. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.